Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Setiawan, NPM 1901082001. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu gen, DNA dan juga kromosom. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu gen, DNA dan juga kromosom. Nah, mungkin di kelas 12 kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya gen, DNA dan kromosom, khususnya di kelas 12 IPA SMA. Nah, di sini saya akan mencoba mengulas kembali atau menjelaskan kembali sedikit tentang pengertian gen, DNA dan juga kromosom. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama kita akan membahas apa itu yang namanya DNA. Jadi di sini sudah saya tuliskan, DNA ini merupakan dua buah rantai polinukleotida yang saling berikatan. Kita bahas per kata atau per kalimat ya. Jadi dua buah rantai. Di sini ada gambar struktur DNA. Manakah yang namanya rantai? Jadi yang namanya rantai di dalam DNA ini yang seperti ini, seperti tali yang panjang seperti ini. Ini namanya rantai. Nah, ini satu buah rantai. Kemudian yang ini rantai yang kedua. Jadi dua buah rantai. Sudah paham ya? Oke, kita lanjut kata berikutnya. Polinukleotida. Apa itu polinukleotida? Jadi di dalam biologi ini dikenal dengan poli. Poli itu artinya banyak. Nah, jika digabungkan polinukleotida artinya terdiri dari banyak nukleotida. Nah, nukleotida sendiri itu apa sih? Nukleotida sendiri itu merupakan struktur penyusun yang ada di dalam DNA ini. Nah, nukleotida ini terdiri atas yang pertama ada fosfat, kemudian basa nitrogen dan juga gula pentosa dan juga basa nitrogen. Nah, basa nitrogen sendiri ini terdiri dari adenin, kemudian timin, guanin dan juga sitosin. Ini dilambangkan dengan huruf awalannya ya, A, T, G, C. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini, manakah yang namanya nukleotida? Jadi yang namanya nukleotida ini yang saya lingkari seperti ini. Ini satu buah nukleotida. Tadi kan polinukleotida ini kan artinya banyak, terdiri dari banyak nukleotida ya. Jadi satu buah nukleotida ini, kemudian ini nukleotida yang kedua, ini nukleotida yang ketiga, kemudian ini nukleotida yang keempat dan seterusnya. Nah, jadi dua buah rantai polinukleotida artinya dua buah rantai yang terdiri dari banyak nukleotida. Satu buah rantai ini mengandung banyak nukleotida, 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 nukleotida. Nah, seperti itu. Kemudian rantai yang kedua juga terdiri dari banyak nukleotida, nukleotida, nukleotida. Jadi sesuai ya dengan pengertiannya. Dua buah rantai polinukleotida artinya dua buah rantai yang terdiri dari banyak nukleotida. Oke, sudah paham? Oke, selanjutnya. Kata yang selanjutnya yaitu yang saling berikatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan yang saling berikatan? Jadi, di dalam DNA yang berikatan itu adalah basa nitrogennya. Basa nitrogen tadi kan terdiri dari adenin, timin, guanin, dan juga sitosin. Nah, basa nitrogen adenin ini akan selalu berikatan dengan timin jika di dalam DNA. Kemudian basa nitrogen guanin akan selalu berikatan atau berkaitan dengan basa nitrogen sitosin. Kita lihat di dalam gambar ya. Adenin ini kan letaknya ada di ujung. Ini fosfat, ini di tengah basa nitrogen dan yang di ujung sini adalah ini fosfat, kemudian yang di sini gula pentosa, yang di ujung sini adalah basa nitrogen. Kemudian sama ikatannya, ini juga nukleotida ya, ini nukleotida ini. Yang ini fosfat, kemudian yang di tengah gula pentosa, yang di ujung basa nitrogen. Nah, yang saling berikatan. Jadi basa nitrogen ini akan saling berikatan. Adenin akan selalu berikatan dengan timin, kemudian sitosin akan selalu berikatan dengan guanin. Nah, seperti itu. Jadi jangan salah ya. Jadi A akan selalu berikatan dengan T, C selalu akan berikatan dengan G.
Nah, seperti itu. Oke, itu merupakan pengertian dari DNA. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang gen. Apa itu gen? Gen merupakan unit pewarisan sifat. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Gen merupakan unit pewarisan sifat. Bagaimanakah atau simbol dari gen ini? Jadi gen ini berupa kode-kode. Kode-kode yang tersusun atas basa nitrogen. Jadi ini kan kita sudah mengetahui tadi ya. DNA ini terdiri dari banyak nukleotida. Nah, satu nukleotida ini kan terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Jadi, gen ini merupakan susunan dari basa-basa nitrogen. Jika digambarkan pemisalannya, misalkan ini gen 1, kemudian ini gen 2. Gen 1 menurunkan pewarisan sifat hidung mancung, gen 2 mewariskan sifat mata belok. Nah, jadi seperti itu. Jadi gen merupakan kode-kode yang mewariskan sifat berupa susunan basa nitrogen. Nah, seperti itu. Oke, pengertian DNA dan gen sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kromosom. Nah, DNA ini kan merupakan rantai yang sangat panjang ya. Jadi karena sangat panjangnya ini, suatu ketika dia akan bertemu dengan protein yang namanya protein histon. Nah, fungsi atau kemudian protein histon ini akan melakukan tugasnya, yaitu memadatkan atau menggulung daripada DNA ini agar memendek. Nah, protein histon ini akan menggulung terus atau memadatkan terus sampai membentuk susunan manik-manik yang disebut dengan nukleosom. Nah, seperti ya, jadi saya ulangi. DNA yang panjang ini akan bertemu dengan protein histon. Protein histon ini akan memendekkan atau menggulung atau memadatkan dari DNA ini sampai padat sehingga membentuk susunan manik-manik yang disebut dengan nukleosom. Seperti itu ya. Nah, ternyata nukleosom ini tidak berhenti di situ. Dia berputar kembali, memadat kembali sehingga membentuk pasangan kromatid. Nah, seperti ini. Sehingga membentuk pasangan kromatid ini sudah sangat padat ini. Sudah sangat padat sehingga membentuk pasangan kromatid. Nah, pasangan kromatid ini disebut dengan kromosom. Di tengah kromosom ini dinamakan sentromer. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi ya. DNA ini kan panjang, rantai DNA panjang. Karena panjang, maka akan bertemu protein histon. Fungsi protein histon ini akan memendekkan atau menggulung atau memadatkan daripada DNA ini sehingga sampai membentuk susunan seperti manik-manik yang disebut nukleosom. Nukleosom akan memadatkan kembali dirinya dan sehingga membentuk padatan yang lebih padat, membentuk pasangan kromatid. Nah, pasangan kromatid ini disebut dengan kromosom. Di tengah-tengah kromosom ini disebut dengan sentromer. Jadi kesimpulannya, kromosom ini merupakan terdiri dari atas susunan banyaknya DNA yang dipadatkan. Nah, DNA sendiri terdiri atas banyaknya susunan dari gen yang merupakan kode basa nitrogen yang mewariskan sifat. Nah, jadi gen bisa dikatakan gen ini ada di dalam DNA dan DNA ini ada di dalam kromosom. Nah, seperti itu. Sudah jelas ya? Mungkin itu saja yang bisa saya ulas sedikit tentang materi gen, DNA dan juga kromosom. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.